Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Halo sahabat pendengar, ini adalah Mimin yang selama ini bawain cerita di KM Story. Kali ini Mimin ada sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Kak Azam Sodakta. Cerita ini diberi judul Pesugihan Darah Bayi. Tak pernah lupa, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Cerita bersudut pandang dari Mas Fakih. Cerita ini bermula saat aku selesai melaksanakan sholat Isya, dan kebetulan saat malam itu tidak ada kegiatan apapun yang aku kerjakan. Aku dan kedua temanku dipanggil oleh guruku untuk bantu beres-beres di rumah beliau. Dengan sigap, aku pun segera menuju ke rumah guruku. Sudah sejak lama, aku bantu bersih-bersih di rumah guruku ini, dan kali ini itu kulakukan dengan rasa ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kami bertiga masing-masing ada bagiannya untuk pekerjaan di rumah ini. Ada yang di bagian menyapu, ada yang di bagian mencuci perabotan rumah, dan lain-lain. Jam 9 malam, pekerjaan itu selesai kami kerjakan. Aku dan kedua temanku, seperti biasa, sehabis beres-beres istirahat sejenak untuk sekedar melepas lelah, sambil ditemani secangkir kopi. Tak lama berselang, baru saja kami istirahat sedang asyik mengobrol. Tiba-tiba terdengar ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum, Pak. Apa? Ucapan dari arah luar. Segera aku beranjak dari tempat duduk, lalu melangkah menuju ke arah pintu. Waalaikumsalam. Silakan, Pak, masuk. Ucapku padanya. Aku tanyakan maksud kedatangannya. Ternyata orang itu adalah tukang ojek yang biasa mangkal di perempatan sana. Tukang ojek itu berkata padaku, hanya mengantarkan seseorang yang ingin bertemu guruku. Di mana orangnya, Pak? Itu ada di luar, Mas. Setelah dipanggil, seorang itu mulai mendekat ke arah kami. Ternyata tamu itu adalah seorang wanita berusia sekitar 50 tahunan. Tukang ojek langsung pamit berlalu pergi. Sementara wanita yang sekarang berada di hadapanku, ku persilakan untuk masuk. Ku antar beliau untuk duduk di ruang penerimaan tamu seperti biasanya. Sesaat aku menyapanya untuk sekedar basa-basi. Lalu aku pamit padanya mau ke belakang membuatkan minum. Setibanya di dapur, kedua temanku masih asik merokok sambil ngopi. Siapa, Mas? Kok kayak ada suara ibu-ibu? Tanya salah satu temanku yang bernama Gufron. Aku menjelaskan pada temanku bahwa di depan ada tamu, dan aku harus segera membuatkan minum untuk tamu tersebut. 2 gelas teh manis selesai kubuat, lalu segera ku antar ke ruang tamu. Ku sodorkan minuman itu kepadanya. Setelah itu guruku keluar dari kamarnya, terlihat masih sambil memegang tasbih. Aku langsung beranjak kembali ke dapur. Baru ada kira-kira 15 menit, aku dan temanku ngobrol di dapur. Tiba-tiba Abah memanggil kami bertiga. Kami duduk di lantai. Sesekali aku melirik ke arah wanita itu. Terlihat olehku seperti habis menangis. Ibu ini namanya Bu Elin, asal daerah P. Beliau sedang dalam masalah besar. Biar sementara tinggal di sini. Ucap Abah menjelaskan. Kami hanya mengangguk. Bu, nanti kalau perlu apa-apa, bisa minta tolong sama mereka ya. Ucap Abah pada Bu Elin. Maaf Abah, saya benar-benar minta tolong sama Abah. Saya nggak bisa tenang sebelum mendapatkan uang. Anak-anak dan cucu-cucu saya terancam. Rumah dan kebun saya nggak cukup buat bayar hutang-hutang saya.
Jadi, tolong saya. Apapun akan saya lakukan demi mendapatkan uang. Kata Bu Elin terlihat benar-benar sedang cemas dan sedih. Ini adalah ujian. Ibu harus sabar. Kalau ibu nekat dan tetap akan melakukan seperti yang ibu inginkan, itu risikonya sangat besar, Bu. Jelas Abah kembali menegaskan. Setelah itu Bu Elin disuruh istirahat. Aku mengantarnya ke kamar tamu. Lalu setelah itu aku kembali ke ruang tamu. Di ruangan tamu, kami bertiga diceritakan tentang rencana Bu Elin oleh guruku. Kata Abah, Bu Elin datang dari daerah P untuk mencari pesugihan. Bu Elin punya banyak hutang dan tidak mungkin bisa melunasinya. Banyak kebun dan aset lainnya yang disita bank. Kini, cuman rumah satu-satunya yang sebentar lagi akan disita oleh pihak bank. Hutang Bu Elin sampai 4,5 miliar. Walau rumah itu dijual, tidak akan cukup untuk melunasi semua hutangnya. Karena rumahnya cuma dihargai 2 miliar. Bu Elin sudah bingung harus dengan cara apa agar masalah hutangnya bisa lunas. Saat itu Bu Elin berniat pergi ke Pulau Jawa untuk mencari cara agar dirinya bisa mendapatkan uang dengan cepat. Tapi naas, dirinya terkena tipu oleh orang yang akan mengantarnya pada kuncen yang bisa memberi jalan lewat pesugihan. Uang 50 juta yang dimiliki Bu Elin raib, padahal itu bekal dirinya saat berada di Pulau Jawa. Uangnya kini cuma tersisa beberapa lembar saja, dan dirinya sudah bingung harus pergi kemana lagi. Tidak ada tempat yang dituju, saudara atau kenalan pun tidak ada di Pulau Jawa. Saat malam hari jam 8, Bu Elin berniat singgah di rumah makan yang berada di pinggir jalan lintas. Di rumah makan itulah Bu Elin bertemu tukang ojek, lalu meminta diantarnya kepada orang pintar. Tukang ojek pun mengantarkannya pada guruku. Mungkin tahu suka ada tamu mendatangi rumah guruku. Di rumah Abah, Bu Elin setiap hari diajak sholat, zikir, dan selalu dinasehati oleh Abah. Tapi Bu Elin tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk mengambil jalan pintas melalui pesugihan. Setiap hari Bu Elin cuma menangis, sampai pada hari ke-6, di malam hari kami dipanggil oleh guruku. Abah sudah berkali-kali menasihatinya, tapi tetap tidak digubrisnya. Dan Abah sudah memutuskan menyuruh aku untuk mengantar Bu Elin besok ke Gua L di pantai selatan. Kamu besok ikut dan temani Bu Elin, dan selama di sana 3 hari 3 malam. Kata guruku, aku hanya mengangguk tanda mengiyakan. Ibu sudah yakin dengan pilihan yang ibu pilih, dan saya mengingatkan ibu sudah saya laksanakan. Maka apapun resiko ibu nantinya, bukan urusan saya lagi. Dan perlu ibu ingat, sekali ibu buat perjanjian dengan setan, maka selamanya ibu tidak akan bisa lepas. Ibu akan menjadi pengikutnya di dunia maupun di akhirat. Tegas guruku. Iya Abah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Abah sudah membantu. Saya tidak akan melupakan kebaikan Abah dan semua yang ada di sini. Jawab Bu Elin sambil terus terisak-isak menahan kesedihan. Malam itu adalah malam yang membuatku merasa takut, karena Abah memilihku untuk menemani Bu Elin. Mendengarnya saja sudah bikin merinding. Setelah sholat asyar, aku bersiap-siap dan membawa beberapa style pakaian ganti. Karena kata Abah, aku akan menemani Bu Elin selama 3 hari di pantai selatan. Pukul 4 sore, aku, Bu Elin, dan seorang sopir berangkat ke pantai selatan. Hampir 2 jam kami melaju, akhirnya sampai di tujuan pantai yang terkenal. Dari pantai itu, kami harus menempuh perjalanan lagi setengah jaman. Kami tiba di kampung kecil, terlihat kampung itu sangat sunyi. Saat itu sudah azan maghrib,
lalu kami mampir di sebuah musola kecil. Seusai sholat, kami melanjutkan perjalanan menuju sebuah rumah yang lumayan besar bangunannya, khas Jawa banget. Aku melihat banyak patung yang hampir diletakkan di setiap sudut rumah. Cuman sopir yang masuk pertama kali ke rumah itu. Setelah beberapa menit, sopir dan tuan rumah pun keluar. Sopir itu menghampiri kami, lalu berkata, cuman mengantar sampai di sini saja. Lalu si sopir itu pun pamit. Aku dan Bu Elin diantar oleh lelaki tua yang memakai belangkon serta baju batik khas keraton dan sebuah keris terselip di pinggangnya. Terlihat di tangannya membawa senter dan juga bungkusan kain hitam yang entah apa isinya. Sebut saja lelaki itu Mbah Harjo. Saat itu aku masih bingung dan sedikit mulai takut. Hanya bisa berdoa, andai bukan Abah yang menyuruh. Rasanya ingin aku ikut pulang bersama sopir yang tadi mengantar kami. Mari ikut saya. Ucap Mbah Harjo agar kami segera mengikutinya. Aku dan Bu Elin mengikuti tanpa banyak bicara. Setelah beberapa menit berjalan, kami tiba di tepian laut yang curam dan terdengar gemuruh ombaknya. Setelah perjalanan beberapa menit, akhirnya kami sampai di tempat yang datar. Aku masih bingung apa sebenarnya yang akan mereka lakukan. Di depan kami nampak sebuah bangunan dari kayu yang dibuat seperti joglo. Aku melihat pada sudut sebelah kanan, nampak seorang laki-laki tua sedang duduk bersila. Rambutnya panjang dengan ikat kepala warna hitam. Mbah Harjo melangkah menuju ke arah laki-laki itu, sedangkan aku dan Bu Elin hanya diam memandang ke arah mereka. Setelah itu kami berdua dipanggil, lalu ikut serta duduk di atas joglo. Ibu sudah siap dengan apa yang akan ibu lakukan? Ibu sudah siap dengan segala resikonya? Tanya lelaki tua, sebut saja Mbah Gondrong. Sudah Mbah, jauh-jauh saya datang ke sini, bertekad untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Apapun resikonya dan seberat apapun syaratnya akan saya penuhi. Jawab Bu Elin menatap tanpa ragu-ragu lagi. Setelah itu, Bu Elin diajak ke sebuah gua. Aku pun diizinkan untuk ikut. Gua yang terlihat kecil, namun saat di dalam, ternyata gua itu sangat lebar. Ada banyak, seperti pintu di gua itu. Dan setiap pintu di atasnya ada tulisan aksara Jawa. Kami masuk di sebuah pintu yang di dalamnya terdapat seperti gentong yang berisi air jernih. Mbah Gondrong itu mengambil nampan yang berisi beberapa jenis bunga. Lalu bunga itu ditaburkan di gentong yang berisi air. Saat bunga itu ditaburkan ke dalam gentong, tiba-tiba saja air itu berputar. Bu Elin disuruh melihat ke arah dalam gentong. Saat mendekat untuk melihat isi gentong, tiba-tiba saja terlihat wajah Bu Elin berubah tegang. Ia cemas saat melihat isi dalam gentong itu. Aku merasa penasaran saat melihat Bu Elin begitu kagetnya waktu matanya menatap ke arah dalam gentong. Lalu aku berniat untuk melihatnya. Sebenarnya apa sih yang dilihat Bu Elin sampai sebegitu tegangnya? Gumanku, saat aku melihat, namun yang terlihat hanya gentong berisi air beserta di atasnya berisi bunga setaman yang masih terus berputar. Aneh, kenapa Bu Elin bisa setegang itu ya? Padahal hanya berisi air dan bunga. Kembali aku bergumam. Mbah Gondrong komat kamit membaca sesuatu. Lalu seketika air dalam gentong pun berhenti berputar. Setelah itu, kami diajak untuk ke ruangan lain. Mbah Gondrong kembali duduk dan bertanya kepada Bu Elin. Ibu sudah melihat apa yang bakal terjadi. Dan sudah melihat seberapa besar risiko yang harus ibu tanggung lewat gambaran itu tadi. Jadi, sebelum kita mulai ritual ini, saya tanya pada ibu sekali lagi. Karena jika sudah dalam tahap ini, ibu tidak bisa lagi membatalkan. Bagaimana ibu?
Tanya Mbak Gondrong memastikan. Bu Elin pun menyanggupinya, walau dia sudah tahu resiko apa yang akan menimpanya. Mbak Gondrong lalu meminta bungkusan yang dibawa oleh Mbah Harjo. Setelah dibuka bungkusan itu, ternyata isinya adalah kain dan selendang. Sekarang ibu mandi air dalam gentong tadi. Pakailah kain ini. Setelah itu ibu bertapa di dalam gua ini selama 3 hari. Jelas Mbak Gondrong. Bu Elin melakukan ritualnya sementara aku diajak oleh Mbah Harjo keluar gua, lalu duduk di joglo. Mas nunggunya di sini. Kalau mau sholat dan tidur di sebelah situ. Ucap Mbah Harjo padaku. Aku hanya mengangguk dan pasrah, tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Setelah kami mengobrol sampai beberapa saat, lalu Mbah Harjo pamit pulang ke rumahnya. Seusai sholat Isya, aku duduk sendiri di joglo. Rasa tegang disertai takut malam itu terasa lama sekali kurasakan. Jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam, namun aku tidak bisa tidur. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba aku mendengar suara seperti orang berbicara berbahasa Jawa halus. Namun saat kulihat sekeliling, tidak ada satupun manusia yang terlihat. Suasana itu terus berlangsung sampai waktu menjelang subuh. Selesai sholat subuh, perlahan rasa cemasku mereda karena tempat ini sudah mulai terang. Jam 8 pagi, Mbah Harjo datang membawakan sarapan. Saat aku duduk bareng bersamanya, aku mencoba bertanya tentang tempat ini. Di sini termasuk pintu gerbang, Mas. Yang penting, Mas jangan ganggu apa-apa. Dan kalau mau kencing jangan di situ. Ujar Mbah Harjo sambil menunjuk ke arah batu besar berwarna hitam lekat. Setelah agak siang, Mbah Harjo pamit. Saat itu aku merasa sangat ngantuk. Karena semalaman gak tidur, aku pun tertidur sangat pulas. Saat malam kedua, aku berada di tempat itu. Kengerian kembali menyelimuti batinku. Malam itu malam kedua Bu Elin melakukan ritualnya. Jujur, aku salut sama Bu Elin. Padahal hanya wanita tua, tapi sanggup sudah 2 hari di dalam gua, tidak merasa takut, ditambah tidak makan dan minum. Di malam kedua ini, aku masih menunggu di luar gua duduk di joglo. Lalu keanehan mulai aku rasakan kembali. Keanehan itu, tiba-tiba saja aku mendengar ringikan suara kuda. Tapi saat aku melihat di area sekitaran, tidak kujumpai ada kuda di tempat itu. Tak lama berselang dari kejadian suara ringikan kuda, aku mendengar suara dari arah gua. Suara para wanita sangat ramai, seperti sedang berada di pasar saja. Tapi pembicaraannya tidak jelas aku dengar. Di malam ketiga, suasananya benar-benar panas kurasakan dan sangat mencekam daripada malam sebelumnya. Dari dalam gua terdengar suara gamelan. Ketakutanku semakin bertambah saat melihat banyak sekali bayangan keluar masuk ke dalam gua. Bayang-bayang itu seperti akan menyiapkan sesuatu. Aku pun tidak berani melihatnya. Entah sudah berapa lama aku diam dalam ketakutan. Sampai akhirnya aku mendengar suara langkah kaki mendekat ke arah joglo. Saat kulihat, ternyata Bu Elin dan Mbah Gondrong. Bu Elin hanya tersenyum melihatku tanpa sepatah kata pun. Beliau telah beda sekarang dari sorot mata dan gerak-geriknya. Setelah itu, Mbah Gondrong mengajak Bu Elin ke tepian laut. Aku merasa penasaran, lalu mengikuti mereka dari belakang. Setelah sampai di tepi laut, aku melihat Bu Elin memegang satu ayam sambil diangkat ke atas. Tangan kirinya memegang sayap dan tangan kanannya memegang kaki ayam itu. Lalu Mbah Gondrong mengeluarkan sebilah keris. Leher ayam itu diarahkan ke bawah atau tepat di atas air laut. Saat Mbah Gondrong menyembelih ayam itu, tiba-tiba terdengar jeritan yang sangat menyayat. Terdengar olehku seperti jeritan anak kecil.
Suaranya melengking hingga membuatku mundur satu langkah. Kini kembali ayam kedua Bu Elin pegangi. Namun kini leher ayam itu diletakkan tepat di sebuah mangkok warna kuning seperti emas. Saat ayam itu disembelih, kembali terdengar suara lengkingan seperti anak kecil. Setelah darah berkumpul di mangkok, 2 ekor ayam pun dibawa masuk ke gua bersama darah itu. Aku menunggu seorang diri di joglo. Tubuhku gemetar hebat, masih terngiang-ngiang jeritan itu. Sampai pagi menjelang, aku tidak beranjak dari joglo. Setelah malam yang membuat aku ketakutan, sekarang aku percaya bahwa ada manusia berhati iblis. Pagi itu Bu Elin dan Mbah Gondrong keluar dari gua. Tangannya memegang selendang, lalu ia bungkus dengan kain pemberian Mbah Gondrong. Terlihat Bu Elin nampak wajahnya begitu cerah dan juga berseri-seri, seperti ada kesenangan dalam hatinya. Setelah itu, aku, Bu Elin dan Mbah Harjo pamit pada Mbah Gondrong. Ada rasa aneh muncul kembali kurasakan saat aku berjalan di belakang Bu Elin, seperti mencium bau amis. Saat aku tutup hidung karena tak tahan mencium bau amis, Bu Elin pasti nengok ke belakang dan menatapku dengan sinis. Setelah sampai di rumah Mbah Harjo, di situ sudah menunggu sopir yang saat waktu itu mengantar kami ke tempat ini. Singkatnya, kami tiba di rumah Abah pukul 10 pagi. Terlihat kedua temanku sudah berada di depan rumah untuk siap menyambut kedatangan kami. Aku hanya diam saat Bu Elin mengucapkan terima kasih pada Abah. Ibu sudah berhasil. Dan bukan saya yang menolong ibu. Bukan saya bermaksud apa-apa. Tapi karena ibu sudah memilih jalan itu, maka ini pertemuan kita yang terakhir. Ibu jangan pernah kembali ke sini setelah satu langkah keluar dari rumah saya, ucap Abah kepada Bu Elin. Setelah mendengar penuturan Abah, Bu Elin terlihat menunduk dan menangis. Setelah itu ia bangkit dan pamit pada Abah dan pada kami semua. Setelah kepergian Bu Elin, lalu Abah menyuruh kami untuk membuka bungkusan pemberian dari Bu Elin. Terlihat ada amplop coklat tebal dan bungkusan dalam kantong plastik berwarna hitam. Saat bungkusan plastik hitam itu kubuka, ternyata isinya 2 selop rokok surya. Dan amplop coklat yang dibuka Gufron isinya adalah uang. Entah berapa jumlah uang itu, pastinya gepokan pokoknya, banyak sekali. Lalu Abah menyuruh kami membuka rokok dan membagi 1 bungkus. Abah menyuruh kami membukanya. Namun, betapa kagetnya kami bertiga saat membuka rokok itu. Ternyata berdarah dan baunya sangat amis. Gepokan uang itu juga tiba-tiba mengeluarkan darah. Abah hanya tersenyum melihat kami gemetar ketakutan. Itu adalah barang-barang yang didapat dari hasil memuja setan. Darah itu adalah darah bayi yang ditumbalkan oleh Bu Elin. Dan bayi itu adalah 2 cucunya. Jelas Abah bercerita pada kami. Tempat itu adalah salah satu pintu gerbang pantai selatan yang bisa menghubungkan antara alam manusia dan alam jin. Saat di air gentong itu, kamu tidak melihat apapun karena kamu tidak punya hajat lain dengan penglihatan Bu Elin. Ia bisa melihat semua kejadian 2 cucunya yang masih balita meninggal ditumbalkan. Dan jeritan itu tanda diterimanya tumbal. Kembali Abah menjelaskan. Bu Elin sudah mendapatkan apa yang ia mau. Begitu nekatnya, sampai 2 cucunya sekaligus yang ia tumbalkan. Setiap tahun, ia harus menumbalkan 2 bayi, yang salah satunya harus dari keluarganya. Selendang yang Bu Elin bawa adalah perwujudan ular yang menjadi perewangannya. Dan ular itu juga yang akan mengambil Bu Elin untuk dijadikan budaknya kelak. Saat di gua selama 3 hari,
Bu Elin Sukmanya telah terikat dengan kerajaan gaib yang kelak akan menjadi tempatnya menjadi budak. Di malam ketiga, setelah menyembelih ayam, sebenarnya yang dimasak bukan ayam, tapi raga cucu-cucunya yang ia santap dengan tuanya. Bu Elin tidak akan bisa lepas dari semua perjanjian itu sampai ia mati. Lalu, dengan menumbalkan 2 cucunya sekaligus, apa sepadan dengan yang ia dapatkan, Mbah? Aku bertanya. Seberapapun yang ia dapat, tidak akan sebanding dengan dosa yang akan ia tanggung. Mungkin ia bisa membeli 1 kecamatan, tapi ia tidak akan bisa mengembalikan nyawa cucu-cucunya dan korban-korban selanjutnya. Jawab Abah dengan tegas. Sekarang kita bercerita di sudut pandang Alan, yaitu anak laki-laki Bu Elin. Aku adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Hanya aku anak laki-laki, kedua kakakku semuanya perempuan. Sebut saja namaku Alan. Kakakku yang pertama bernama Ami, dan kakak yang kedua bernama Adin. Dulu, aku hidup dalam keluarga yang sangat berkecukupan. Keluargaku bisa dibilang orang mampu. Dilihat mewahnya rumah dan banyaknya kebun-kebun milik orang tuaku. Ayahku punya banyak toko, pokoknya banyak cabang usaha yang orang tua kami kembangkan. Semua kekayaan itu berawal dari warisan kakek kami, lalu ayahku memperluas cabang usahanya. Kami bisa dibilang tidak pernah merasakan yang namanya kekurangan. Namun itu semua berakhir di tahun 2009 saat ayahku meninggal. Lalu ibuku dan aku yang meneruskan usaha itu. Tapi itu hanya bertahan 3 tahun. Tahun 2012, usaha orang tuaku benar-benar perlahan menuju ambang kebangkrutan. Kebun dan toko tidak ada yang tersisa. Hanya rumah mewah satu-satunya yang tersisa. Saat kami benar-benar sudah bangkrut, ibuku sebelumnya suka meminjam uang ke bank untuk menutupi modal usaha kami. Tapi usaha itu terus malah tambah merosot. Tak terasa hutang menumpuk sampai miliaran. Kak Ami tinggal berdekatan rumahnya dengan ibuku. Ia sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Sementara Kak Adin sama sudah menikah, mempunyai 3 orang anak. Rumahnya agak jauh dari rumah ibuku. Sementara aku beserta istri dan anakku tinggal bareng bersama ibuku. Saat ini, kemiskinan sudah menjadi momok menakutkan dalam pikiranku dan juga kakak-kakakku. Sementara ibuku pun terlihat sangat bingung dan takut menghadapi para penagih hutang. Suatu hari, ibuku kedatangan tamu teman lama ayahku. Beliau dari Jawa yang sering kerjasama waktu dulu dengan ayah. Terlihat lelaki itu sangat akrab dan serius saat mengobrol dengan ibuku. Ketika tamu itu sudah pergi, saat malam hari ibuku memanggil kedua kakakku untuk berbicara sesuatu yang penting. Kami berempat berkumpul di ruang tamu. Di situ, mulailah ibuku membuka obrolan. Kata ibuku, lelaki yang tadi datang ke sini berniat mengajak ibuku kerjasama. Lalu aku dan kedua kakakku disuruh ibuku untuk segera mencari uang sebesar 50 juta. Mudah-mudahan ini jalan kita bisa bangkit kembali, ucap ibuku penuh keoptimisan. Kami hanya diam mendengar perkataan ibu. Memangnya usaha apa yang akan ibu lakukan dengan orang itu? Apa dengan modal 50 juta bisa sukses seperti semula lagi, Bu? Tanya Kak Adin. Kamu itu tenang saja. Orang itu tidak akan bohong. Yang penting, ibu akan berusaha. Apapun akan ibu lakukan demi menjaga kehormatan keluarga kita. Ucap ibu meyakinkan kami bertiga. Lalu kami bertiga patungan sampai terkumpul uang 50 juta. Kuserahkan sejumlah uang 50 juta sesuai permintaan ibuku.
Sebenarnya aku masih bertanya-tanya dalam hatiku. Apa sebenarnya yang akan ibuku lakukan? Keraguan yang ada di benak pikiranku aku acuhkan. Aku yakin pasti ibuku ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Seminggu kemudian, ibuku berangkat sendiri secara diam-diam. Hanya kami dan menantunya yang tahu. Tak terasa sudah 1 bulan ibuku pergi dari rumah. Dan kami semua dibuat khawatir karena kami putus komunikasi dengannya. Ingin rasanya aku menyusul ibuku, tapi aku harus mencari kemana. Soalnya ibuku tidak memberitahu tujuannya. Kebingunganku semakin bertambah saat para penagih hutang terus-terusan datang silih berganti mendatangi rumahku. Karena rasa takut didatangi para penagih hutang, akhirnya aku dan istriku ikut numpang di rumah Kak Adin. Sedangkan Kak Ami menginap di rumah mertuanya. Hingga suatu malam di rumah Kak Adin, anakku yang bungsu badannya panas sekali. Aku kebingungan karena anakku terus menangis menjerit-jerit. Kak Adin memanggil bidan untuk memeriksa anakku yang masih berusia 2 tahun 5 bulan. Saat diperiksa, kata bidan cuman panas biasa. Jam 6 pagi, anakku tercinta meninggal dunia. Aku dan istriku sangat syok. Berat sekali rasanya. Di saat seperti ini, kami harus kehilangan. Tak lama berselang, setelah anakku meninggal, aku mendapat kabar dari Kak Ami bahwa anak bungsunya juga meninggal. Tidak ada pikiran aneh-aneh tentang meninggalnya anakku dan anak kakakku. Karena aku orang yang tidak percaya dengan hal-hal mistis atau apapun itu yang di luar logika. Begitu juga dengan kedua kakakku. Setelah meninggalnya anakku, aku pergi keluar daerah untuk mencari pekerjaan. Aku tidak boleh terus-terusan berdiam diri saja. Menunggu ibu juga belum ada kepastian kapan pulangnya. Entah sudah berapa minggu aku bekerja, aku dapat kabar dari Kak Ami bahwa ibu sudah pulang. Aku sangat senang mendengar kabar itu dari kakakku. Lalu, segera aku bergegas untuk kembali pulang. Aku disuruh pulang langsung ke rumah Kak Ami. Setibanya aku di sana, ternyata ibuku sudah berada di rumah Kak Ami. Tapi kini, ibuku terlihat ada perubahan. Mulai dari penampilan hingga wajahnya yang terlihat kaku. Aku menyalami tangan ibuku. Lalu sesaat aku memeluknya sambil menahan air mata yang tiba-tiba mengalir keluar. Ibu pun menangis saat aku cerita bahwa anakku yang masih kecil sudah meninggal beberapa minggu yang lalu. Sama dengan anaknya Kak Ami. Sudah, kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Kita harus ikhlas. Sekarang kita harus bangkit kembali. Alan, rumah itu akan ibu jual dan kita akan pindah keluar daerah. Mendengar itu, aku dan kakakku masih diam, belum mengerti apa yang ibuku katakan. Maksud ibu, kita akan pindah dari sini? Aku bertanya kepada ibuku. Dengan tersenyum, ibuku mengangguk pelan. Kamu tenang saja, ibu sudah punya tempat untuk kita pindah. Ami dan Adin biar di sini saja. Nanti ibu akan modali untuk buka usaha. Jelas ibu. Sesaat aku berpikir, merasa bingung. Kok ibu bisa secepat itu mendapatkan uang? Tapi aku tidak pernah berpikir yang aneh-aneh. Mungkin ibu dapat pinjaman dari teman-temannya atau dari saudara ibu. Pikirku saat itu. Rumah yang biasa aku dan ibuku tempati akhirnya dijual. Semua hutang-hutang kami lunas, tanpa aku tahu kapan ibuku membayarnya. Setelah kepulangan ibuku, sekarang tidak ada satupun orang yang datang menagih hutang. Aku dan kakakku pun sangat senang sekali bisa lepas dari jeratan hutang tanpa lagi dirundung kesedihan tentang meninggalnya anak-anak kami. Aku, istri beserta anak dan ibuku, sekarang menempati tempat baru kami yang sangat megah.
Rumah kami pun bisa terbilang mewah. Namun, rumah satu lantai itu terkesan aneh bagiku. Karena setiap sudut ada patung-patung yang asing bagiku. Rumah baru kami, walau hanya lantai 1, namun lebih luas. Ornamen rumah ini pun banyak ukiran-ukirannya. Yang baru ku ketahui itu adalah rumah khas Jawa. Ibu pun berubah drastis. Dulu yang terlihat glamor, kini selalu memakai pakaian batik dan kain biasa. Rambutnya sering sekali disanggul, seperti wanita-wanita kerajaan yang pernah aku lihat di film-film. Tentang perubahan ibuku tidak aku pedulikan, karena kini aku lebih fokus untuk usaha. Aku juga tidak bertanya dari mana ibuku punya uang miliaran untuk memodali usaha baru yang mulai kami rintis kembali. Bagiku, kini hidupku sudah kembali membaik, bahkan lebih baik. Aku fokus memulai usaha perdagangan, sedangkan ibuku fokus membeli tanah dan sawah-sawah. Hingga dalam waktu 1 tahun, sawah dan tanah mencapai 100 hektar. Aku mengetahuinya saat melihat dari surat-surat tanah yang diperlihatkan oleh ibuku. Usaha kakakku pun maju pesat, semua berkat ibuku. Makanya sekarang kami bertiga sangat segan dan menghormati beliau. Tahun pertama aku tak merasakan ada keanehan dalam kehidupan kami. Tapi ketika memasuki akhir tahun, musibah mulai datang kepada keluarga aku dan keluarga kakakku. Peristiwa itu bermula saat kedua kakakku datang berkunjung bersama suami dan anak-anaknya. Sore itu, anak-anak kami sedang bermain di halaman rumah, dan kami para orang tua duduk di teras membahas bisnis kami masing-masing. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari halaman rumah. Kami pun berlari ke arah suara itu untuk memastikan. Setibanya kami di halaman rumah, aku melihat anak Kak Adin yang bungsu tergeletak dengan kondisi tubuh terlihat kulitnya membiru. Ibuku yang melihat itu pun menangis dan duduk di samping cucunya. Diciumnya mayat cucunya itu. Kejadian itu membuat tetangga berdatangan. Mereka mengira anak Kak Adin meninggal karena digigit ular. Malam itu juga, mayat keponakanku dibawa pulang untuk dimakamkan. Aku dan istri serta anak-anakku ikut ke rumah Kak Adin. Namun ibuku tak mau ikut dengan alasan kurang enak badan. Hari-hari selanjutnya, usahaku tambah maju. Tanah-tanah ibuku pun semakin luas. Kesibukanku makin banyak sehingga sering pulang larut malam. Suatu ketika, saat aku pulang kerja pada malam yang sudah sangat larut, saat aku mau membuka pintu dengan kunci serep yang kubawa, tiba-tiba aku mendengar suara desisan. Aku coba untuk fokuskan pendengaranku. Sepertinya desisan itu dari arah samping patung sebelah kanan halaman depan. Perlahan aku mendekati patung itu. Tapi saat aku lihat sudah berada di dekatnya, tidak ada apa-apa. Mungkin saja aku salah dengar, pikirku saat itu. Saat aku beranjak kembali ke arah pintu, desisan itu terdengar kembali. Aku mencoba menoleh ke arah suara itu. Betapa terkejutnya aku saat mendapati seekor ular hitam berjalan ke arah pintu. Aku mencoba untuk mengejarnya, tapi saat sudah berada di depan gerbang, ular itu sudah hilang. Aku masih mencoba mencarinya, namun tidak juga ketemu. Akhirnya aku kembali masuk ke dalam rumah. Saat aku ke belakang melewati kamar ibuku, aku mendengar tembang yang sama sekali tidak aku mengerti bahasanya. Karena rasa penasaran, aku mengintip dari lubang kunci pintu kamar ibuku. Sesaat aku terdiam di sana sambil terus mendengarkan alunan nyanyian yang dilantunkan oleh ibuku. Aku melihat ibuku sedang duduk sambil menyisir rambutnya yang panjang. Sungguh aneh, ibuku rambutnya dulu tak sebagus dan sepanjang itu. Lalu,
Sejak kapan ibuku pandai bernyanyi seperti itu? Gumanku. Setelah itu, aku kembali bergegas menuju kamarku untuk tidur sambil memeluk anakku. Keesokan harinya, aku terbangun jam 7. Segera aku melangkah ke teras rumah untuk sekedar merasakan kesegaran udara pagi. Saat sudah berdandan mau berangkat kerja, aku mendengar kabar dari istriku. Katanya ibuku bilang, anak orang yang bekerja pada ibuku tadi jam 6 meninggal. Usianya masih 1 bulanan. Ibuku yang diberi kabar tak bisa hadir. Namun ibuku memberi santunan yang lumayan besar. Saat aku mau berangkat kerja, ibuku menghampiriku. Alan, minggu depan antar ibu ke Jawa ya. Ada urusan penting. Ucap ibuku dengan sorot mata yang berbeda dari biasanya. Aku cuma mengangguk saja pada ibuku. Setelah itu aku berangkat bekerja. Singkatnya sepulang bekerja, seperti biasa aku pulang larut malam. Sesampainya aku di depan rumah, aku melihat seperti ada seseorang yang sedang menari-nari di samping rumah. Perlahan aku mendekatinya, dengan mata terus tertuju pada wanita yang tidak aku kenal sebelumnya. Wanita itu masih terus menari dengan diiringi nyanyian seperti yang tiap malam dinyanyikan oleh ibuku. Seorang wanita yang sedang menari tidak jauh dariku. Terlihat ia menggunakan pakaian seperti layaknya kerajaan. Setelah itu ia sadar akan kehadiranku, lalu ia pun berhenti menari dan menatapku dengan tajam. Kemudian ia pun berjalan ke belakang rumahku. Saat ku ikuti, tiba-tiba saja ia menghilang. Saat aku mulai melangkah untuk masuk ke dalam rumah, tiba-tiba aku mencium bau amis. Saat aku mencari sumber bau itu, betapa kagetnya aku saat melihat di depan gerbang rumah. Dengan jelas, aku melihat anakku dan anak kakakku Adin, beserta anak Kak Ami yang telah meninggal. Mereka bertiga bergandengan tangan sambil matanya memandangku. Terlihat hidung, mata, telinga, dan pusarnya mengeluarkan darah. Aku mencoba mendekati, namun tiba-tiba mereka menghilang. Saat aku masih mencari dengan rasa kebingungan, dari arah belakang ibuku memanggil. Alan, kenapa? Kamu seperti orang bingung. Lalu aku segera menghampirinya. Ibu, aku tadi melihat anakku, anak Kak Ami, dan juga anak Kak Adin yang sudah meninggal. Ucapku menjelaskan kepada ibu. Kamu ini ada-ada saja. Mungkin kamu kecapean, jadi pikiranmu tidak konsen begitu. Mending sekarang kamu masuk istirahat. Ucap ibuku dengan nada bicara sangat datar, tak menghiraukan dari perkataanku. Saat aku sudah di dalam kamar, aku masih terus mengingat apa yang barusan aku lihat. Sampai-sampai aku susah untuk tidur. Saat aku masih terbaring di atas tempat tidur dalam rasa gundah, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan anakku. Aku beranjak dari tempat tidur, lalu melangkah keluar kamar menuju suara tangisan anakku. Di ruang tengah, langkahku berhenti saat mendapati anak pertamaku sedang berdiri menghadap jendela sambil terus menangis. Segera aku menghampiri sambil memeluknya dari belakang. Ada apa, Nak? Kok malah berdiri di sini? Adik ya, adik tadi di situ. Dia berdarah-darah tubuhnya ya. Aku kasihan ayah, tolongin adik ya. Anakku berucap sambil menunjuk ke arah halaman rumah. Setelah mendengar penuturan dari anakku, segera aku membawanya kembali ke dalam kamar. Tangisannya membuat istriku terbangun. Malam itu aku tidak bisa tidur karena rasa gelisah yang aku rasakan. Hingga subuh aku baru bisa tertidur. Tadinya di hari Senin aku berniat mengantar ibuku ke Jawa.
Tapi batal karena anakku yang kedua sakit. Lalu ibuku mengajak Kak Ami untuk menemaninya. Aku membawa anakku berobat ke dokter bersama istriku. Menurut dokter, anakku terkena tipes. Saat mau pulang, di depan rumah sakit, aku berpas-pasan dengan seorang laki-laki tua, sekitar 50 tahunan usianya. Lelaki tua itu memandang ke arah anakku. Entah kenapa, beliau seperti merasa kaget saat melihat anakku. Aku pun bertanya, kenapa beliau memandangi anakku seperti itu? Hati-hati Pak, anak Bapak ada yang mengikuti. Ujarnya. Ya, siapa yang mengikuti anak kita? Tanya istriku saat kami masih dalam perjalanan pulang. Ternyata istriku masih mengingat akan perkataan lelaki tua itu. Sudah mah, gak usah dipikirkan. Mungkin yang mengikuti adalah kita berdua. Ucapku lalu tersenyum tanda tak percaya dengan hal mistis. Sesampainya di rumah, kuparkirkan mobil, lalu aku menggendong anakku melangkah bersama istriku menuju rumah. Setibanya kami di dalam rumah, aku melihat anak pertamaku sedang berdiri di depan pintu kamar ibuku. Terlihat anakku masih menggunakan pakaian sekolah. Kenapa mengintip kamar nenek? Aku bertanya padanya. Aku mendengar orang nyanyi di dalam kamar nenek, Ayah. Mendengar hal itu, aku pun kaget. Ternyata yang sering mendengar orang bernyanyi bukan aku saja. Istriku juga tiba-tiba berbicara bahwa merasakan keanehan di rumah ini. Tapi aku mencoba untuk menenangkannya dan menampik semua dugaan istriku. Karena sama sekali aku tidak percaya dengan hal begituan. 5 hari sudah berlalu. Ibuku dan Kak Ami belum saja pulang. Kondisi anakku yang kedua setelah dibawa ke rumah sakit, kondisinya saat ini bertambah semakin parah. Pukul 3 pagi, anakku tiba-tiba saja menjerit-jerit seperti sedang ketakutan. Aku dan istriku merasa kebingungan, sampai suara jeritan anakku membangunkan anak pertamaku. Aku masih melihat ke arah anak keduaku itu. Kondisinya benar-benar membuatku kalut. Matanya melotot sambil terus menjerit. Ayah, tolong ya, aku takut. Tolong aku, Ayah. Ucapnya dalam kondisi tubuh terbujur kaku di atas ranjang. Baru saja aku hendak keluar dari kamar untuk membawanya ke rumah sakit. Tiba-tiba saja ia menjerit, membuat aku tambah semakin panik. Ceritanya terdengar melengking seperti habis disembelih. Itulah cerita terakhir anakku yang nomor 2. Ia meninggal seperti tercekik kesakitan. Matanya melotot dengan kondisi badannya yang kaku. Istriku menangis dan menjerit-jerit saking histerisnya karena sudah menyaksikan 2 anaknya mati mengenaskan. Saat itu istriku pingsan. Anakku yang pertama melihat ibunya pingsan, ia jadi menangis histeris. Paginya, segera aku telepon ibu dan kakakku. Tapi hanya Kak Adin dan suaminya yang bisa datang ke sini. Rumor pun berkembang karena banyak yang melihat kematian anakku yang tak wajar. Tapi aku tidak terlalu menanggapinya. Hari itu, anak keduaku sudah selesai dimakamkan. 2 hari setelah meninggalnya anakku, Ibu dan Kak Ami pulang ke Jawa. Mereka pun ikut bersedih dan Kak Ami pun sampai menangis. Istriku saat melihat ibuku seperti sangat benci. Saat tangan ibuku akan memegang pundaknya, ia menepisnya dengan kasar. Kau apakan anak-anakku, Bu? Gak sudi lagi aku tinggal di rumah ini. Setelah itu, istriku melangkah menuju kamar dengan wajah terlihat sangat marah. Aku tidak mengerti kenapa istriku sampai sebegitu marahnya kepada ibuku. Lalu, segera aku menyusulnya ke kamar. Setibanya di kamar,
Aku melihat istriku sedang berkemas memasukkan semua pakaiannya ke dalam koper. Kamu ini ada apa? Dan kamu mau kemana? Ucapku. Mas, ibumu sudah menumbalkan anak-anak kita. Ibumu pemuja setan. Ucapnya terlihat berkata dengan penuh emosi. Ku tampar istriku 2 kali karena omongannya sudah menuduh ibuku yang bukan-bukan. Jaga mulutmu kalau bicara. Kini aku yang marah pada istriku. Kamu boleh tidak percaya, Mas. Tapi aku yakin ibumu melakukan pesugihan. Di kamar ibumu, aku melihat sendiri ibumu tidur dengan seekor ular hitam. Dan ular itu juga yang membunuh anak kita kemarin. Buka matamu, Mas. Buka. Tiba-tiba ibuku sudah ada di depan pintu. Dengan wajah merah, ibuku mendekat ke arah kami. Sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Tunggu kelanjutannya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.